kami menyampaikan terima kasih ke Pak Presiden, terus juga Pak Dubes khusus New Zealand dan Ibu Kementerian Luar Negeri. Dan mohon maaf saya tidak meremehkan presiden yang lain, tapi terima kasih Pak Presiden. Karena kepemimpinan Bapak, perhatian khusus untuk Papua, Tuhan berkati Bapak. Kemudian ya paling tidak, bukan paling tidak tapi kenyataan Pak, 4 atau 5 kali mungkin Pak Presiden ke Papua ini luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Doa kami serta 7 kali. Papua tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak madu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Banyak cerita tentang tanah ini, cerita tentang kekayaannya, apalagi tentang keindahannya. Kali ini saya mau cerita tentang hal yang mungkin semua orang belum tahu, tentang kemajuan sapu tanah, juga tentang sapu saudara-saudara. Saya nama Markus dan ini sapu cerita. Saya tinggal di Jayapura, kota di mana budaya global bertemu dengan tradisi lokal. Jayapura dan daerah lain di Papua sedang giat membangun, mengejar ketertinggalan dari saudara-saudara di wilayah lain di negeri ini. Disinilah saya tinggal, di rumah bantuan dari pemerintah Provinsi Papua. Walau rumah ini sederhana, tapi saya senang. Apalagi sekarang listrik sudah menyala 24 jam. Jadi saya bisa belajar di malam hari. Ya, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang ada. Terima kasih untuk beasiswa yang Markus terima. Kami ucap syukur buat pemerintah yang telah memberikan beasiswa. Kiranya pemerintah tetap menjadi pelayan bagi masyarakat di tanah ini. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Dimakan. Baru tuh jalan. Tuh jalan dulu ya. Yo, hati-hati. Ma, tuh jalan nih. Yo, hati-hati di jalan, Pak. Sapu bapak kerja di proyek pembangunan jembatan Holtekam. Bapak bilang kalau jembatan Holtekam ini sudah jadi, orang-orang dari Jayapura yang mau ke Koyaka, Skoka, dong tak perlu putar teluk lagi. Jembatan ini sudah yang bikin jarak semakin dekat. Saya jadi gubernur tahun 2013. Saya meminta kepada Kementerian Pekerjaan Republik Indonesia kita kerjasama. MOU kita lakukan di Jakarta. Saya inginkan jembatan ini harus bangun karena ini ada di pintu kawasan Pasifik. Ya, jadi ini kalau kita bangun jembatan ini kita tunjukkan bahwa di gerbang pintu Indonesia ada di sini. Dan kita sepakat kita bangun sebelah dari dana pusat. Kemudian kita minta wali kota untuk bangun jalan dari kota menuju ke jembatan. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan yang strategis dan akan dikenang sepanjang masa.
Mama. Tidak bisa. Besar sekali. Berbahaya. Sendirian Luis Cabez. Shooting-nya. Hai! Gol! Ian Luis Cabez mencetak gol pertama buat Persipura Jayapura. Markus! Untuk Markus! sangat cantik ke sudut kiri gawang. Markus, terus dengar orang panggil, Bor. Kau bikin apa? Sarah lihat ini, stadion besar nih, kuliah. Kau tahu, besok nih Katong akan main dalam stadion besar nih. Kita akan kasih harum nama Papua. Ah, sudah terusan nanti. Mari tunggu pergi main bola, teman-teman tunggu. Sabar dulu, kita dulu lihat-lihat dulu. Nanti itu udah pemarah. Tidak ada, aku lihat ini bagus, andalan sekali. Besar lagi. Adik, tidak boleh bermain di sini ya, karena di sini area berbahaya jadi. Kalau mau bermain nanti kalau stadion sudah jadi. Sekarang adik keluar dulu ya. Aduh, minta maaf, Pon. Makan, masuk bilang. Ini stadion yang luar biasa besarnya, sama dengan itu Istora Bung Karno. Mungkin kapasitas di dalam itu 54.000 orang. Ya mungkin satu kabupaten di Provinsi Papua punya penduduk bisa duduk semua dalam. Ya, ini dipikirkan bulan Desember juga sudah selesai. PON yang akan kita laksanakan 2020, saya sudah kasih tahu kepada masyarakat Papua, kita tidak harus jadi juara. Memang dari juara jadi tuan rumah bukan untuk jadi juara. Jadi tuan rumah bagaimana siap mengorbitkan atlet-atlet yang berkualitas. Kalau dalam PON melahirkan atlet-atlet yang memecahkan rekor-rekor dunia, itu yang kita cari. Pembangkit listrik yang dibangun oleh pemerintah di Nabire, di Jayapura, tapi banyak tempat yang kami rencanakan untuk bangun. Karena Papua ini memang banyak sungai yang mengalir sehingga butuh membangun baik listrik PLTA maupun pembangkit listrik lainnya yang bisa kita bangun. Ya, sehingga Papua di ke depan harus semuanya sudah bisa terang, seluruh kabupaten kota yang ada. Dan juga kita mau rencanakan membangun smelter. Kalau smelter ini kita bisa bangun, katakan di Sungai Mambramo besar ini kita bangun smelter. Nah ini bagi kepentingan besar ini kita akan bangun smelter yang besar. Sehingga listrik ke depan hanya bukan digunakan hanya untuk tapi listrik ke depan adalah membangun proyek-proyek strategis bagi masa depan Indonesia. Ya, tidak saja listrik untuk penyerangan, tapi listrik yang bermanfaat untuk kepentingan pembangunan di semua aspek kehidupan, begitu. Banyak pesawat yang terbang dan mendarat di sini. Suatu hari nanti, pesawat yang saya buat akan terbang dari tanah ini. Narko, jangan lupa kasih turun barang ya, di kios Pace Nasrul. Oke, siap. Sudah, Meki? Siap, sudah. Oke, kita jalan. Saya pikir jalan Trans Papua ini luar biasa, dikerjakan oleh APBN.
Trans Papua. Dalam provinsi dan kabupaten, saya rasa sudah tersambung dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain, atau dari satu distrik ke ibu kota kabupaten, sebagian besar sudah tersambung. Oleh karena itu, hampir semua kawasan di Papua ini sudah terbuka. Mulai dari Merauke, masuk Pegunungan Bintang, Bopendigul, Pegunungan Bintang, Yahukimo, nanti dari Yahukimo akan menuju ke Duga, Wamena, Puncak Jaya Ilaga, Intan Jaya Panyai, Nabire, sampai Teluk Ondama dan seterusnya sampai ke Papua Barat. Saya rasa jalan trans yang dibuka oleh pemerintah ini sesungguhnya sudah tersambung. Ya, karena itu sebagian kecil yang belum diterobos adalah dari Intan Jaya menuju ke Panyai. Ini sudah dikerjakan. Tinggal bagaimana pembangunan jembatan dan memikirkan peningkatan pengaspalan dan seterusnya. Masyarakat Papua yang hidup sebagian besar petani, hasil bumi mereka, hasil pertanian mereka bisa mereka jual ke tingkat pasar yang lebih bagus, pasar lokal maupun pasar provinsi dan pasar nasional. Dulu tuh jalan ini tidak baik sudah. Kalau dari Wamena ke Bua tuh tidak sampai 1 hari. Ini kalau ke setengah jalan hujan itu kita berbalah di jalan, baru besok paginya ke Bua. Itu dulu, tapi sekarang tidak. Sekarang itu jalan sudah bagus. Kita bisa bawa mobil ke Bua. Kalau dari Bua bisa pulang pergi ke Wamena, bisa tiba di Wamena. Iya, tahu kah? Walaupun hujan, kami bisa tembus ke Buga karena jalan sudah bagus. Pemerintah pusat yang saat ini tol laut, istilahnya tol laut, di Provinsi Papua di 29 kabupaten kota sudah ada keputusan yang mendapatkan tol laut. Setiap kabupaten ada 2 distrik atau 1 distrik. Ini tahun ini sebenarnya sudah jalan. Kapal dari Jakarta langsung masuk di Pomako, Timika dia opor ke seluruh kabupaten di pegunungan. Saya berharap putra-putra Papua yang bergerak di bisnis ini harus jemput. Kalau Anda bisa jemput ini, maka semua distrik yang diputuskan oleh Presiden Jokowi ini, kalian bisa menjadi penyalur kebutuhan pokok masyarakat dari Timika, dari Pomako, atau pergudangan di Timika langsung ke pegunungan. Sehingga saya harap program tol laut ini dijemput oleh masyarakat orang Papua yang berbisnis ini harus jemput dia. Ya, jangan tol laut itu diambil alih oleh orang pusat. Ini akan tidak connect. Karena masuk ke pedalaman ini harus dipercayakan kepada putra-putra Papua yang bergerak ke bisnis ini bisa mengambil alih. Begitu. Bandara Ilaga nih setiap hari selalu ramai dengan pesawat yang angkut barang-barang kebutuhan masyarakat. Letaknya yang dikelilingi gunung membuat Ilaga nih hanya bisa diakses dengan pesawat terbang. Sejak ada program tol laut dari pemerintah pusat, sekarang harga barang di sini lebih murah. Kalau di luar mahal-mahal. Kalau di sini beli murah-murah. Iya, kita beli soko murah-murah, jadi kita beli senang. Dulu beras 250, tapi sekarang sudah turun 80. Minyak goreng yang 5 liter itu dulu 250, tapi sekarang sudah turun 75.
Ongkos ojek juga dari Gome dulu 50, pulang pergi 100, tapi sekarang sudah turun 30.000, pulang pergi 60.000. Terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Gubernur. Kami dulu di puncak ini, biasanya 1 liter itu mahal. 1 liter itu 50. 1 liter 50, jadi kita mau ojek, terus kita mau ke aktivitas lain. Itu kita tidak bisa. Tapi kalau sekarang ini, masyarakat kita paling senang sekali. Karena BBM-nya turun, harga BBM-nya turun 6.450 ini. Harga bensinnya macam kayak di Jawa, macam di kota, macam di Timika, macam kayak di Japura. Tapi harus kita tambah senang lagi, harus dilancar lagi supaya kita masyarakat semua senang. Supaya bensin masuk banyak supaya kita juga senang. BBM satu harga ini sangat membantu. Salah satu yang melihat jeritan rakyat Indonesia itu Pak Jokowi. Tidak pernah presiden sebelumnya melihat bagaimana jeritan rakyat di seluruh tanah Papua ataupun di seluruh provinsi di Indonesia. Orang tidak ada berani kasih harga BBM di Papua ini. Disamakan dengan ada di Jawa. Ini penderitaan lama yang diobati oleh Presiden Jokowi. Saya pikir itu yang pertama. Kedua adalah termasuk harga semen. Kayak puncak itu dari 2.500 dia turunkan sampai 500. Itu termasuk paling rendah. Itu luar biasa. Ini Pak Jokowi lihat 2 hal penting bagi masyarakat Papua. Ya, jadi kebijakan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi ini luar biasa dan sangat terkesan oleh rakyat Papua. Kola, kau isi bensin saya punya dulu. Saya mau ngantar Ibu Guru nih. Lala sabar, ini panjang antre. Wah, kau sendiri. Lele, Ibu Guru itu dari mana ya? Guru dari Kalimantan kah, Makassar kah, saya juga tidak tahu. Ya, Makassar sebelah mana? Makanya kau sekolah supaya kau jadi pintar seperti saya. Ya, kau pintar aja tukang ojek toh. Iya, Mama. Ini Mama punya posisi bayi, tidak memungkinkan untuk lahir normal. Ya, jadi nanti saya rujuk Mama ke rumah sakit di Nabire karena di sana dia punya alat lengkap. Nanti kita ngantar Mama pakai ambulans. Iya, Ibu Bidan. Tapi saya bicara dengan Pace dulu, boleh? Boleh. Faktor kesehatan menjadi penting di provinsi ini. Tentu permasalahan kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Diharapkan semua stakeholder, semua masyarakat Papua, bagaimana masalah kesehatan menjadi perhatian serius. Karena itu dari awal saya jadi gubernur itu fokus untuk bicara masalah kesehatan. Stop. Mama, kenapa? Bapak ambil KIS dulu. KIS itu apa? Kartu Indonesia Sehat. Begini baru. Mama nafas. Mama, aku taruh di mana? Di dalam amplop coklat di rak lemari pakaian paling atas, Bapak. Aduh, sakit sampai. Nafas. Bapak, jalan.
Saya menginginkan membangun rumah sakit regional yang dapat representasi dari wilayah masyarakat adat. Ini pertama saya canangkan sehingga dalam pelayanan kesehatan tidak ada anak orang Papua pun yang tertinggal pelayanan kesehatan. Tidak ada anak Papua yang jatuh sakit karena masalah kesehatan. Oleh karena itu, ini fokus pembangunan rumah sakit dan pelayanan kesehatan keseluruhan. Nah, saya berharap dengan pembangunan rumah sakit yang saya canamkan di mana 5 rumah sakit regional ini bisa berfungsi dan untuk melayani kabupaten-kabupaten sekitarnya. Ini yang menjadi perhatian kita sehingga semua persyaratan yang kita butuhkan di rumah sakit regional kita lengkapi. Rumah sakit Dok 2, rumah sakit Abe, rumah sakit Nabire, Merauke, Biak, Jaya Wijaya ini harus dilengkapi. Rumah sakit Dok 2 Jayapura di mana fasilitas kesehatan juga kita sudah perbaiki, alat-alat hampir setara dengan rumah sakit lain di Jakarta, di Singapura. Alat kesehatan kita sudah lengkap. Jadi saya selalu katakan kalau orang masuk dari dia sakit masuk ke rumah sakit Dok 2, dia harus pulang dengan senyum, dengan tertawa. Dia masuk meyakinkan diri sebelum dia masuk, saya masuk pasti sembuh. Mama, ini Mama punya anak punya posisi dalam keadaan melintang. Jadi kalau posisi begini, Mama tidak bisa melahirkan normal. Jadi sebaiknya dilakukan operasi. Ya, nanti untuk penjelasan lebih lanjut saya sampaikan bersama dengan Bapak, ya. Oke, mari, terima kasih, ayo. Bagaimana dokter? Begini Bapak, anak dalam perut ibu dalam keadaan baik. Cuma dia punya posisi ini kurang bagus. Jadi kalau posisi begini, sebaiknya kita lakukan operasi sesar karena ibu tidak mungkin melahirkan normal. Menurut Pak Dokter biaya berapa ya? Masalah biaya Bapak tidak usah pusing ya. Yang penting ibu dan bayi selamat. Bapak punya kis toh? Ada Pak Dokter. Saya lihat ya. Ya, karena Bapak punya kartu kis, semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi Bapak tinggal melengkapi berkasnya di ruang administrasi di depan. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Jadi mama-mama yang berobat, yang periksa hamil maupun yang berobat itu semuanya tidak dipungut biaya karena sudah termasuk dalam BPJS, diklaim sama BPJS dan juga termasuk orang Papua dibebaskan dari biaya seperti itu. Shalom. Shalom, selamat sore. Ipar, bagaimana? Semua lancar. Baru dia biaya operasi. Ditanggung pemerintah tuh. Oh puji Tuhan, terima kasih. Saya terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan semua ini. Mulai dari pemeriksaan kehamilan, ibu bidan yang datang ke rumah, mobil ambulans yang antar ke rumah sakit ini, operasi yang berjalan lancar, semua karena Kartu Indonesia Sehat. Mama Lamilera, ini dokter periksa mama punya anak di dalam perut, anak bagus, dia punya jantung juga sehat. Ya. Kartu Papua Sehat adalah kartu yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Papua. Tentu selain kartu Papua Sehat, tapi juga ada BPJS dan kartu Indonesia Sehat. Tentu kita proteksi program pemerintah sesungguhnya. Oleh karena itu kita ikut membantu membackup program pemerintah. Mama Lamilera, nanti kalau terjadi sesuatu, dokter rujuk mama ke rumah sakit Dok 2 Jayapura. Nah, ini mama tidak usah takut, tidak usah khawatir karena mama punya kartu Papua Sehat. Ya, kartu Papua Sehat ini mama berobat di rumah sakit bisa gratis. Mama bongkar juga gratis, ya. Jadi tidak usah takut. Ini mama ambil vitamin, dengan ini mama punya kartu Papua Sehat. Ya, saya pikir seluruh rumah sakit di Papua melayani dengan kartu Papua Sehat. Ini yang kita dorong sehingga
semua rumah sakit di Papua ada pelayanan dari Papua Sehat. Selamat pagi Mama. Pagi Suster. Iya, ini Suster ada bawa perlengkapan bayi ya. Di dalamnya itu ada selimut, sarung, dan popok. Ini Mama dapat dengan cuma-cuma karena bagian dari program 1000 hari pertama kehidupannya. Ini Mama nanti kalau Mama pulang, Mama datang kembali kontrol di puskesmas dan posyandu ya. Terima kasih Suster. Iya, sama-sama. Saya sangat terbantu sekali dari program gizi pemerintah. Kita di gunung ini cari anak baju, sabun, pampers, kita cari susah. Tapi sekarang pemerintah bantu kami begini, saya sangat senang sekali. Terima kasih. Wah. Jadi ini 1000 hari kehidupan, Gerba Mas. Ya, ini kita gagas. Ya, mungkin secara nasional belum ada. Baru di Papua kita tanamkan. Mudah-mudahan menjadi gagasan nasional. Bagaimana penanganan anak kecil dari ibu hamil sampai melahirkan dan anak memasuki usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Hari ini dokter akan melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Tahu semua cara cuci tangan kah tidak? Tahu. Jadi kalau mama sebelum dan sesudah makan harus mencuci tangan, ya. Kedua, setelah bermain. Jadi kalau anak-anak mama main di lantai harus cuci tangan kalau mau makan, ya. Program gizi khususnya di Puskesmas Mamit sangat membantu ibu-ibu yang ada di daerah khususnya distrik Kembu, Desa Mamit maupun Desa Genani. Pertumbuhan ibu hamil dari mereka pertama kali datang, kami boleh memeriksa mereka dari awal, memantau pertumbuhan bayi mereka sampai di saat mereka melahirkan. Jadi harapan saya program Gerbang Emas untuk program gizi di desa ini terus berlanjut dan mungkin akan berkembang sampai ke distrik-distrik maupun kabupaten lainnya. Jadi ada mama-mama gizi kita yang tidak sempat hadir, tidak makan, jadi dokter meminta tolong mau antarkan makanan-makanan ini ke tempat-tempat yang dokter sudah tentukan, ya. Jadi ini Mama Sekwe minta tolong antar ke Ulinaga, ya. Ya, sekarang sudah bisa jalan. Mama-mama kader kesehatan setiap hari melayani ibu hamil dan menyusui di wilayah Mamit dan sekitarnya. Peran mama kader nih penting bagi terpenuhinya kebutuhan gizi adik-adik bayi. Selamat siang. Siang Mama Kader. Hari ini saya bisa ke posyandu tapi karena saya sibuk kerja kebun. Tidak apa-apa, kalau besok maka ke posyandu ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Mama dong terkena lelah antar ke rumah-rumah. Sungguh, inilah kepedulian terhadap sesama. Saya cuma bisa bilang, Mama, terima kasih. Selamat siang. Siang juga. Terima kasih Bu Kade. Sama-sama. Terima kasih Bu Kade. Sama-sama. Kalau besok maka di posyandu ya? Iya. Ya saya pulang. Iya, sama-sama. Dulu itu kita kalau tidak makan gizi itu lain kita punya anak meninggal. Ada yang sakit-sakit, tidak imunisasi lagi. Tapi sekarang program gizi ini yang kita punya anak juga sehat. Minum juga baik, minum air susu juga baik. Terus makan juga sehat. Kita punya anak-anak setiap hari imunisasi tiap bulan. Bagaimana ibu hamil dia diperhatikan dari masa dia hamil, melahirkan sampai anak akan lahir dan disekolahkan PAUD, TK sampai ke SD dan seterusnya. Ini akan fokus kita sehingga anak yang lahir betul-betul sejak lahir gizinya bagus, imunisasinya bagus sehingga tidak mengalami gizi kurang dan seterusnya. Kita harap seperti itu.
Dokter, dokter, dokter Tare. Iya, Mama punya Velu sakit. Mari masuk. Bapak, Mama sudah mau bongkar malam ini, jadi Mama harus tinggal di puskesmas. Ayo, kita lihat Mama. Ya. Untuk membangun Papua, sumber daya manusia menjadi prioritas kita. Selain sumber daya manusia, tapi daya saing kita bisa mengimbangi dengan profesi-profesi lain. Sumber daya manusia yang sudah siap, tapi daya saing juga harus hebat begitu. Sehingga saya berpikir pendidikan kunci keberhasilan kemajuan Papua. Ya. Itulah sebabnya saya programkan anak-anak kita, kalau sudah mampu, sudah kualitas bagus, bahasa Inggris bisa harus kita kirim keluar. Kalau kita tidak siapkan sumber daya manusia yang hebat, yang mampu mengelola seluruh potensi kekayaan alam kita di Papua, maka kita gagal. Oleh karena itu, saya buat program waktu itu, semua anak yang keluar dari Puncajadi kita kasih beasiswa. Saya bilang begini, pertama, dari sekian orang kita kirim, 1-2 orang berhasil kembali itu luar biasa. Nah, saat ini program hampir sama saya buat. Silakan kita kirim. Siapa saja, yang bisa bahasa Inggris. Dan 1-2 orang berhasil itu luar biasa. Kebanggaan bagi Papua. Alfred, sarapan siap. Iya kakak, sebentar. Nama saya Alfred Demianus Mayor. Saya selesai dari S1 di Flinders University, South Australia, Adelaide, dan S2 di Biotechnology di UWA, dan finish tahun lalu. Sekarang saya sedang ambil honors degree tahun keempat. Degree-nya saya tentang molecular biology at UWA. Saya adalah beasiswa dari pemerintah Provinsi Papua. Saya sudah tinggal di Australia selama kurang lebih 6-7 tahun. Jam 9 sampai siang mungkin. Habis nanti ada lab juga. Bagaimana penelitian di lab? Aman? Aman-aman sih. Alfred, ketika tinggal bersama-sama dengan kami, dia menempatkan diri menjadi bagian dalam keluarga kami. Kadang dia bisa tahu sebagai seorang adik karena usia antara kami berdua dengan Alfred cukup jauh, tapi ada saat juga dia menempatkan diri juga sebagai sahabat. Alfred itu orangnya enak diajak diskusi. Setiap kali diskusi kita selalu nyambung, mungkin karena sama-sama mahasiswa dan sama-sama belajar dalam level yang sama, level master. Dan kalau secara personal, menurut saya Alfred itu orang yang berdedikasi. Dia selalu bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugasnya dia. Programnya gimana? Aman, cuman ya ini assignment sudah semakin banyak, jadi makanya saya juga agak kurang ada waktu untuk di rumah aja. Ya, mudah-mudahan ini semester juga lancar supaya bisa selesai. Aktivitas pagi saya biasa bangun sekitar jam 7 atau setengah 8. Terus ke kampus sekitar jam 9. Kalau ada kelas, saya biasa di Bellis Building. Terus untuk proyek saya dalam progres, dalam tengah bulan ini nanti saya akan memberikan proposal saya di depan dosen-dosen dan teman-teman honors.
saya akan menulis literatur review saya dan submit proposal saya, sekaligus juga memulai lab saya. Kenapa saya tertarik dengan bioteknologi? Karena sebelumnya saya ingat waktu SMP saya ingin menemukan seandainya kemungkinan besar kalau bisa ketemu cure of disease like HIV maybe or malaria. Makanya saya ingin ambil topik yang menuju ke arah molekular biologi supaya saya bisa belajar tentang protein, DNA, dan transkriptomik dari human biology. So Alfredo is going to do project with me. His project focused on summarize how in respond to the like waterlogging, flooding, or submergence. So this should be a very exciting discovery, and we try to understand what's the mechanics behind this one. And the significance of this project will provide further understanding how plant in respond to the waterlogging or flooding. And also we provide tool to further genetic modify to improve plant tolerance to waterlogging or flooding. Dengan mempelajari tumbuhan, kita bisa mengetahui tumbuhan ini bisa menyembuhkan penyakit apa, tumbuhan ini kayak buah merah atau segala macam. Dengan menggunakan ilmu bioteknologi, kita bisa mengetahui tentang protein apa, mungkin ada protein atau genes yang bisa dipelajari yang bisa menyembuhkan penyakit atau mungkin mengakibatkan penyakit juga. Ya, rekrutmen anak-anak kita dari berbagai suku wilayah adat di 5 wilayah adat provinsi ini yang bisa bahasa Inggris harus kita kirim. Kemampuan bagus, kualitas bagus harus kita kirim. Itulah sebenarnya sebagai 15 negara yang saat ini mereka sekolah di seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan ada bisa berhasil. Saya berharap anak-anak yang belajar ini betul-betul sungguh-sungguh belajar, punya kemauan yang tinggi, target yang tepat waktu, tidak sekedar kasih kuliah dan bertahun-tahun di sana, menghabiskan beasiswa ini tidak boleh. Saya harap harus punya target. Saya mau cerita tentang kakak satu nih. Kakak dia pun nama Vincent. Sekarang kakak ada kuliah di Cina. Kakak dong ambil jurusan Aeronautical Engineering. Kakak dapat beasiswa dari pemerintah Provinsi Papua. Saya ingin seperti kakak dorang, seperti Bapak Habibie yang bisa buat pesawat. Nama saya Vincent Kenelak, saya berasal dari Indonesia, Papua. Saat ini saya berada di Cina, tepatnya di Provinsi Liaoning, Kota Shenyang. Saat ini saya sedang mengikuti program master dengan jurusan Aeronautical Engineering, yang mana di bidang ini saya mempelajari secara spesifik mendalam mengenai teknisi dari pesawat terbang. Jadi apa yang kami pelajari di sini adalah sistem-sistem yang berada dalam aircraft atau pesawat. Jadi mulai dari sistem hidrolik, sistem mekanikal, sistem elektronik atau sistem navigasi, atau sistem avionics, dan juga sistem engine yang digunakan dalam pesawat terbang. Proyek-proyek yang saya lakukan pada saat ini salah satunya adalah pembuatan sensor untuk pesawat terbang. Sensor ini fokusnya digunakan untuk mengukur titik retak atau perubahan bentuk dari struktur pesawat terbang.
Jadi karena letak geografis Wamena yang berada di antara pegunungan, salah satu transportasi utama untuk pergi dan ke Wamena adalah menggunakan pesawat terbang. Jadi alasan saya memilih mengapa mengambil jurusan dan mendalami jurusan teknik penerbangan ini adalah karena waktu kecil saya selalu terpesona dengan pesawat. Pesawat itu sudah menjadi bagian dari hidup saya. Saya biasanya setelah pulang SD, saya biasa ke rumah, ke bandara untuk melihat pesawat, terus balik lagi, dan saya melakukan hal ini sering sekali dalam sehari, 2 hari, dan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. 大家好，我叫陆贤，我是巴布亚人，在印度尼西亚，我来中国学习。Hello everyone, my name is Nonce Kuguya. I'm from Papua, Wamena. Now I'm studying Chinese in this school, in Shenyang Aerospace University. Jadi keseharian saya di sini sehari-hari, setiap hari Senin sampai Jumat saya bangun pagi sekitar jam 6 karena kelasnya mulai dari jam 8.20. Harus bangun dari apartemen karena saya tinggal di luar dari kampus. Jadi saya tidak tinggal di asrama. Terus saya harus bangun pagi, mandi, siap-siap, datang ke sekolah. Terus kalau ada setiap hari Sabtu, Minggu itu libur, kita tidak ada kelas. Nama saya Alvin Varian Warikar, asal dari Jayapura. Saya di sini dari beasiswa pemerintah Provinsi Papua. Saya sudah hampir 5 tahun dari tahun 2013 di sini. Saya kemarin sudah lulus S1 Teknik Mesin, Bachelor Engineering, dan sekarang saya lagi ambil bahasa selama 6 bulan sampai bulan Juni. Sukanya di sini kita bisa mendapat banyak pengalaman, bisa mendapat banyak teman dari Indonesia sendiri maupun dari yang teman-teman dari luar negeri ataupun yang dari Cina sendiri. Alvin. Kak, gimana? Gimana perkembangan itu? Kuadron. Semua selesai, tapi kemarin pas beli di Tapo tuh ada kirim salah ini. Apa? Tip mana yang salah? Ini untuk sirkuit board tuh. Jadi proses pembuatan quadcopter ini inisiatif kami untuk membuat desain ini adalah proyek secara pribadi, bukan karena di sekolah ada memberikan kami proyek atau gimana. Itu karena kita bisa dibilang proyek iseng-iseng untuk mengisi waktu kosong kami pada waktu weekend, contohnya waktu hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi anak Vincent dia pergi ke sana itu bukan karena kami orang tua bisa, tapi itu karena Tuhan. Saya dengan mama kita pikir, aduh kalau anak-anak ini SMA kuliah masuk, kita biayanya dari mana? Kita doa terus. Tuhan buka jalan lewat pemerintah provinsi sampai Vincent masuk kuliah di sini. Kami orang tua itu tidak ada apa-apa, tapi karena Tuhan, siapa anak dia pergi lanjut, dia pergi kuliah di daerah orang yang di luar lagi. Vincent ada di kuliah di Cina, terus Freddy ada di Jerman, terus Orvince ada di Jayapura, Chris ada di Jawa, dan Pasca ada di Wamena, sama-sama dengan mama di Wamena. Juga Vincent dengan Freddy, mereka bantuan dari provinsi. Dukungan keluarga adalah sesuatu yang terpenting dan nomor satu dalam kehidupan saya, khususnya dalam pendidikan ini. Keluarga itu merupakan fondasi dari motivasi yang saya terima untuk saya bisa belajar lebih lagi. Dari keluarga, saya biasa berkomunikasi dengan keluarga kira-kira sebulan sekali atau 2 kali
untuk memberikan saya motivasi, nasihat. Sebelum beristirahat pasti mereka mendoakan saya selalu, dan itu memberikan saya kekuatan yang lebih lagi untuk dapat belajar lebih keras lagi. Dan memang saya sangat bangga dan saya sangat mengucap syukur kepada orang tua yang selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan 1999% buat saya. Pertama kali datang ke Cina itu makanan sehari-hari itu mie nasi, ya itu menjadi bagian dari makanan sehari-hari lah di Cina. Kadang-kadang juga waktu pertama kali datang pikir ubi, kentang, makan makanan dua mena, cuman di sini susah dapat. Jadi makanan sehari-hari kalau di sekolah makan nasi di kantin atau mie, kalau bosan di kantin keluar ke kota makan mie juga yang sama. Bapak, kakak Vincent ada telepon. Hei, Mama, kakak Vincent. Iya, selamat malam. Lihat Mama kah? Ada lihat Mama? Jelas sekali. Puji Tuhan. Sangat jelas. Iya. Iya. Mama kelihatan tambah muda, tidak kayak bapak yang tambah tua. Puji Tuhan. Terima kasih. Jadi kadang kalau teleponin orang tua dalam hati juga pikir macam aduh makan ubi boleh, tapi ya begitulah. Itu ya dalam arti lain menjadi motivasi juga buat saya sebagai belajar untuk lebih bekerja keras lagi, belajar biar bisa kuliah cepat balik ke Papua dan menikmati apa yang ada di sana. Makanan juga. Ada ubi kah tidak? Kirim satu nama. Aduh, jauh lagi jadi. Kalau ada laut boleh saya kirim. Vincent, jangan lupa berdoa ya. Iya. Jangan lupa berdoa. Pasti. Di hari doa tetap hari. Ini Tuhan buka jalan lagi. Vincent berangkat ke sana itu Tuhan buka jalan untuk provinsi. Dong kasih dananya, dong bilang begitu. Tapi Vincent percaya atau yakin bahwa ini uang besar baru pergi, jadi harus selesaikan tahun depan nanti. Iya, mau juga doakan kita sekolah di sini, kita juga doakan. Iya, Vincent. Ya, Joko. Dah. Sampai jumpa. Kalau jangan dah. Jangan. Dah. Komandan. Hormat, selamat malam. Dah. Selamat malam semua. Kami ucapkan syukur pada malam hari ini. Allah siapkan pemerintah itu mewakili Allah untuk mengatur, memimpin, membagikan, membangun kesejahteraan. Semua siapkan mereka dan juga biaya, beasiswa. Semua menanggung jawab dari pemerintah. Arti mama buat saya secara pribadi itu sebuah mungkin saya sulit menginstruksikan dengan kata-kata, itu segalanya buat saya. Anak-anak ini Tuhan yang ciptakan kepada kami, Tuhan yang titip lewat kami, Tuhan punya. Jadi mereka lahir besar dan mereka pergi sekolah di daerah orang. Kami serahkan, kami sebagai orang tua tidak mampu, kita layak. Di balik setiap keberhasilan anak-anak Papua,
Ada mama dan bapa yang mengisi malam-malam mereka dengan doa. Tidak ada kata lain yang bisa dapat menggantikan kata mama itu. Tidak ada. Mama itu segalanya. Mama, hujan. Mari masuk. Selain dari itu kita selain kirim luar negeri, juga kita kirim dalam negeri. Anak kita, Adem, siswa yang kita kirim ini, itu setiap tahun kita kirim. Dan di seluruh Indonesia, mereka dari Aceh sampai ke Papua. Anak-anak Papua di sini tuh ada program afirmasi. Jadi perguruan tinggi yang ada di Indonesia seperti UI, UGM, bahkan sampai di Aceh pun sudah menampung anak-anak di sini untuk belajar di sana. Ada beberapa anak yaitu Manutinal ada di Unibra, Universitas Brawijaya bersama Yokinus Murib. Selain itu ada Tamin Murib di Undip, Semarang. Kemudian ada Yanto Magai di Mataram. Kami berharap ini berlanjut lebih baik dan banyak siswa-siswa alumni dari SMA Negeri 1 Ilaga bisa terus untuk melanjutkan pendidikannya dan nantinya dapat berguna bagi kabupatennya sendiri dan juga bagi bangsa dan negara. Nama saya Logi Karuri Inggeni, saya asal dari Serui, tinggalnya di Jayapura, Papua. Sekarang saya ada di New Zealand untuk melanjutkan sekolah pilot. Saya bisa berada di sini karena mendapatkan beasiswa dari pemerintah Provinsi Papua. Nama saya Nixon Stevi Jikwa, asal saya dari Papua, tepatnya dari Tolikara. Saya di sini sudah 4 tahun. Saya bisa ada di sini itu karena pemerintah Provinsi Papua punya beasiswa dan saya baru start dengan saya punya major yaitu aviation. Jadi sekarang saya lagi ambil pilot training di International Aviation Academy di Christchurch. Saya bertemu dengan teman saya Logi dan teman saya ini juga sama-sama belajar untuk mengambil aviation. So as I said, you can get a really nice high pressure system over the South Island. You've got clear skies, not much clouds. Jadi di IANS itu kita di training untuk menjadi seorang pilot yang baik dan profesional. Di sini kami di training mulai dari tahu tuh apa cuaca yang baik untuk terbang sampai tentang masalah engine-nya. So, bro, what do you think about the class this morning? Oh, it's not too bad, eh? I think we quite understand about the fog. Yeah, yeah. Today we got the low pressure. Yeah. That's why we got really cold now. Yeah. And then it pushed down the cloud. Yeah. Getting closer to the You ground. can see, look, you have a lot of nimbus stratus cloud. It's dark and yeah, it seems like we have low cloud today. So yeah, I guess this kind of weather is same as the weather back home in Papua. So I think we should be okay because we get used to this kind of environment. So it's not a big deal in the future. Anyway, it seems like it's lunch time now. Shall we go and grab our lunch? Yeah, I'm so hungry now. Let's go then. Yeah, let's go.
Saya pertama kali bermimpi untuk menjadi pilot ketika waktu saya baru umur 3 tahun. Waktu itu saya ikut mama ke Bandara Sentani. Itu untuk pertama kalinya saya lihat pesawat bisa terbang ketika pesawat baru take off dan ada pesawat baru yang baru mau landing. Dan itu pertama kali saya lihat pesawat dan saat itu saya bilang ke mama bahwa mama suatu saat saya akan bawa pesawat dan ingin mama duduk di sebelah saya. Dari semenjak umur 3 tahun, saya tidak pernah ubah saya punya mimpi. Dan mama selalu bilang, apapun yang kau pilih, mama akan tetap mendukung kau. Dan kami di sini di training benar-benar serius dengan oleh instruktur yang benar-benar kualitas tinggi. Dan saya tahu bahwa sekolah penerbangan di luar negeri itu tidak gampang, jadi saya berusaha untuk belajar semaksimal mungkin di saat waktu yang sangat mepet. What's up, mate? Good, man. How are you? Good, good, not bad. How's your flight? Not too bad. Hey, it's just we take off from Christchurch and then we're heading off to New Brighton. Oh, right. But when I checked the weather this morning, it's Yeah. the weather is not too good. Yeah. That's why above 2,000 feet we get quite bumpy. And then, but on the 2,000 feet we get 25 knots. Oh, not bad. But when we're heading off to the New Brighton, it's quite bumpy because the wind coming from the sea. All right, yeah, you know. High to low? Yeah, I know that. Yeah. And then, but, well, we'll try to maintain. It's good. You got it, man. That's cool. Yeah. All right. Cheers. Cheers. And Have a let's good go. one. See ya. Logie and Stevie are super nice guys, easy to talk to, good work ethic in class. They study hard, they come here in the weekends to do study, and super sociable outside of class as well. They have a really good time here, good experience, good culture, and it's a really good experience for them, so it's really good to see them here. Halo Bang. Halo. Selamat sore. Sore Abang. Apa kabar? Baik, kabar baik. Gimana? Baik nih Bang, baru pulang sekolah. Kuliah bagus? Baik Abang. Cuacanya agak mendung jadi ya kita tunda terbang hari ini. So, pulang ke rumah belum? Belum nih Bang, mau pas lapar. Stevie, sorry. Ya. Couldn't find the Kindle. Ya. Okay. It's all good. Bang, mungkin bisa nasi kuning. Nasi kuning satu. Oke. Ayam sapi. Sapi Bang. Atau campur? Boleh campur. Sapi dah. Sapi aja ya. Oke. Setengah matang atau masak? Masak. Oke. Pakai kerupuk. Kerupuk masak. boleh. Dulu Oke. 6 menit ya. Oke, baik. Logi, ketemu tahun lalu di sini dia, terus dia jelasin dia belajar jadi pilot. Orangnya baik, orangnya santun sekali ya. Terus dia bikin bangga juga soal dari mana dia asalnya, jadi dia nggak mau tutup ya. Gimana ya, orangnya bangga menjadi orang Indonesia juga di sini. Dan saya tahu dia jarang ketemu dia karena dia selalu belajar, jadi jarang main-main dia. Saya di sini sudah 4 tahun dan biasanya saya datang ke sini pas akhir pekan atau weekend untuk relax atau tidak untuk biar bisa santai-santai begitu, biar dari setelah habis belajar dan bisa tenangkan pikiran. Pertama kali saya datang ke New Zealand itu waktu tahun 2014. Itu jujur saja untuk beradaptasinya tuh sangat susah. Karena pas kita pertama kali datang pas di tengah-tengah musim dingin. Yang karena New Zealand itu lokasinya dekat sekali dengan kutub selatan, yang dinginnya itu sangat-sangat dingin sampai bisa -5 kadang. Dan waktu itu karena saya baru pertama kali tiba, saya tidak tahu bagaimana menggunakan heater atau pemanas ruangan dan sebagainya. Jadi saya betul-betul datang dari nol, tidak tahu apa-apa. Dan dari situ saya belajar banyak untuk beradaptasi dan
hidup, bagaimana berusaha hidup di negara orang dan berjuang dari nol. Saya biasa datang ke sini kalau ada lagi ingat mama, tapi biasa ingat mau kata-kata, mau bilang fokus sekolah, tidak usah ingat mama. Ya, jadi tetap fokus belajar saja. Masuk. Oke. Alam. Mari sini. Bicara yang itu tadi tuh mengenai pelajaran tadi tuh ada yang saya tidak mengerti mengenai itu radiation fog. Jadi kau bisa bantu saya, mungkin kau bisa jelaskan begitu sedikit saja, saya soalnya belum begitu terlalu mengerti. Jadi tahun pertama kami mengalami masalah atau kendala yang sangat berat karena seperti itu, kami punya masalah pendidikan yang sangat kurang, khususnya pendidikan dasar. Jadi waktu kami datang kami harus belajar lebih 2 kali lipat karena itu kami punya basic yang kurang bagus. Jadi masalah pertama sekali yang kami alami yaitu mengenai basic mengenai aviation, penerbangan. Waktu kami pertama belajar itu sangat susah sekali. Contohnya seperti bagaimana kita memahami suatu materi dalam bahasa Inggris, bukan bahasanya kita. Jadi belajarnya kita itu kita harus belajar 2 kali lipat daripada teman-teman mereka yang di sini. Waktu itu sangat susah sekali, tetapi karena pertolongan dari sekolah dan juga pertolongan dari teman-teman, keluarga, dan pastinya Tuhan, kami bisa mengalami perkembangan yang sangat bagus dan sekarang kami bisa ada di level yang sama dengan teman-teman domestik atau teman-teman lokal yang ada di sini. Jadi sekarang kalau kami bisa bilang kami punya perkembangan sudah cukup bagus dan mudah-mudahan ini akan semakin bagus sehingga kami bisa menyelesaikan sekolah kami dan kami bisa pulang kembali ke Papua. Ya, nama saya Magdalena Anggeni. Saya bekerja di kantor gubernur sebagai cleaning service. Saya punya anak 4, yang tua Logi, yang nomor 2 Emil, ketiga Elo, dan terakhir Aun. Logi saat ini ada di Selandia Baru, New Zealand, yang mendapat beasiswa dan dia ambil jurusan penerbangan atau pilot. Ya, kami biasa datang pagi untuk bekerja sebelum pegawai masuk. Jadi saya sudah harus ada di sini untuk membuka ruang absen. Setiap alat-alat teman-teman ambil untuk ruangan masing-masing untuk bekerja. Dan kami harus bekerja sebelum pegawai ada karena biar mereka masuk semua sudah rapi. Dan itulah tugas kami seorang cleaning service. Saya mau ucapkan terima kasih untuk Bapak Gub, mungkin hari ini. Mungkin secara langsung saya belum pernah pegang tangan Bapak dia. Ungkapkan saya perasaan terima kasih, tapi hari ini saya mau bilang terima kasih banyak. Sangat terima kasih karena satu sisi Bapak membantu saya, gitu, membantu saya meloloskan saya anak yang dia punya cita-cita dengan tahun-tahun dia pikul, akhirnya dia bisa menggapai itu. Dia cerita suatu saat dia diantar dengan dia punya instruktur pergi ke rumah sakit untuk dorong mau check up. Di sana dia pas sampai di rumah sakit itu waktu musim dingin, jadi instrukturnya langsung pulang. Dia punya teman dorong dia pulang sambil
Jadi air mata dengan ingus yang turun tuh berubah jadi salju, es yang jatuh. Itu sampai rumah tuh dari telepon dia menangis. Mama saya, kayaknya saya tidak sanggup Saya bilang sama dia, kakak, seandainya di Jayapura nih kok telepon saja, mama pasti bawa payung pergi tunggu gitu. Tapi ini jauh sekali. Tapi mama percaya bahwa ini satu tantangan. Orang mau capai sesuatu di depan itu, jauh di sana tuh dia harus punya perjuangan. Dan ini kakak punya perjuangan yang jauh dari kecil kakak inginkan. Gitu. Kakak harus kuat untuk gapai itu, harus kuat untuk bisa ambil itu. Jangan putus di tengah-tengah. Dan kakak harus ingat bahwa mama tidak siapkan uang dan karung-karung untuk kakak pergi sekolah. Ini dengan bantuan, ini dengan doa, sampai kakak salah satu terpilih untuk pergi sekolah. Untuk kakak punya cita-cita yang pernah kakak inginkan itu. Halo Mama. Halo kakak. Mama ada tempat kerja kah? Iya masih. Mama istirahat jadi ada ke ruang absen nih. Aduh, Mama capek apa? Sangat. Yang bilang lagi. Itu lagi, minum teh boleh tuh. Sana sesore. Iya Mama, sini sudah jam 8 malam. Kamu baru pulang saja nih. Baru kakak keadaan baik-baik. Baik-baik saja nih Mama. Saya juga tadi baru pulang sekolah, terus istirahat sedikit, baru mau kembali belajar lagi. Oke baik ya. Jangan lupa berdoa banyak. Tanpa doa tuh semua sia-sia. Jadi harus berdoa banyak. Ya. Kalau tong mengandalkan tong punya kekuatan manusia, pasti sia-sia. Benar. Terus yang paling penting itu selalu merendahkan diri. Itu yang mama minta. Mama tidak minta apa-apa dari kakak. Hanya itu saja yang mama selalu pesan. Terus banyaklah berdoa. Gitu. Benar. Yang kakak sedih kah? Kalau kakak sedih mama sedih Harus tegar. Di negara orang harus kuat. Itu lagi. Aduh, Mama jauh jadi. Biasa. Orang cari ilmu itu toh, terpikir jauh kah, dekat kah. Yang penting berhasil dulu. Jadi waktu tahun 2014, waktu selesai ujian nasional itu kan ada masa dimana kita tunggu untuk ijazah toh. Jadi biasanya pagi antar mama ke kerja, baru pulangnya baru antar adik-adik dong ke sekolah. Satu kali begini pas itu hari-hari itu minggu-minggu pertama mama baru kerja. Jadi pas antar mama ke tempat kerja pas pagi-pagi tuh hujan. Jadi pas antar mama ke tempat kerja, terus begini saya lihat mama pikul ini sampah dengan trash bag dari lantai 3 turun. Nah terus sama ingat dengan sepatu yang sama yang mau pakai itu yang mama pernah hampir jatuh karena licin. Jadi karena dia punya landasan tuh di bawah sudah tipis sekali. Tapi mama tetap pikul sampah untuk bawa dengan trash bag untuk buang di tempat sampah. Di situ langsung bilang mama, satu saat nanti mama terakan buang sampah lagi. Saya kadang bilang jangan pikir mama dengan adik-adik gitu. Kakak pikir sekarang saatnya bagaimana saya tembus dulu. Saya selesai dulu. Apa yang saya mau saya dapat dulu. Begitu. Baru nanti ingat mama dengan adik. Bukan berarti mama bilang kau jangan pikir kami, tidak. Tapi percaya bahwa kami di sini baik-baik saja. Gitu. Baik. Ada dong sekolah maupun mama di sini semua pasti baik. Kakak, Kogi tempat di mana? Kogi tempat ada di balik laut jauh sana Dan saya besar bawa ketong ke sana. Kalau kondo sebesar ke Kogi selulus. Kamu tiga bikin apa? Tentunya tunggu mama. Mari mama tong pulang. Saat ini kakak sebagai ujung tombak untuk dorang bahwa kalau kakak bisa berarti dorang tiga bisa. Gitu. Dia pernah ini bilang sama Emil kakak beli komotor tidak? Kalau kakak bisa beli dan kakak keringat saya juga mau seperti begitu.
Nah, ini contoh bahwa kakak sudah menjadi satu inspirasi untuk dorang bahwa kalau kakak bisa berarti ada dong bisa, apalagi orang lain. Halo Aun. Yo. Sudah belajar ke belum? Belum. Ini jam berapa? Ayo bawa buku. Saat ini adik dorang 3, kakak sebagai panutan untuk dorang 3. Gitu. Kakak sebagai apa ya? Inspirasi untuk dorang 3. Mama sedih saya. Mama rindu kakak. Mama sayang selalu. Tapi mama percaya, mama akan selalu tunggu sampai kakak balik menjadi orang yang punya sesuatu yang berarti untuk mama, untuk adik-adik. Dan mama percaya, kakak akan menjadi contoh untuk dorang. Sekalipun kita tidak punya apa-apa, kakak bisa selesai. Dan adik-adik bisa. Dan mama akan bertarung, mama akan terus berjuang untuk adik 3 lagi. Biar sama dengan kakak. Biar orang tidak permalukan mama kita sekalipun mamanya angkat orang punya sampah, sapu. Mama sayang selalu kakak. Mama ingin kakak pulang berhasil, itu saja. Mama tidak minta kakak uang, mama tidak minta kakak beli mama emas atau apapun, tidak. Mama hanya ingin pulang kakak bawa nama baik. Kita yang pernah orang hina gitu. Tapi mama hanya bilang, mama kembalikan dalam firman. Kalau burung yang tidak menanam, tidak menuai, tapi Tuhan pelihara, apalagi mama dengan kamu 4 yang Tuhan punya nafas, Tuhan kasih. Mama percaya Tuhan akan bantu. Dan sampai kakak selesai itu yang mama inginkan. Mama rindu kakak pulang jadi orang yang berhasil. Itu saja. Mama tidak tuntut apa-apa dari kakak. Biar adik-adik pun harus sama dengan kakak. Terima kasih kakak, mama sayang selalu. Mama punya doa untuk kamu selalu, senantiasa. Air mata ini tak pelerinai hujan, pelan-pelan dia meleleh. Ini kopu tanah tempat Mama jangan takut. Karena Mama bu setiap nasihat sampai gangakan setiap 10 langkah. Saya selalu tanamkan dalam satu diri. Dari pagi hari kau buka mata. Dari awal pagi kau hirup nafas. Andalkan Tuhan. Ingat, Mama dan adik-adik. Dan kejar kau mimpi. Jadi kalau orang mau bilang apa kayak Mama, Mama tahu saja. Sani Mama punya. Bukan orang lain. Dan pasti saya sayang Mama dong. Dan adik-adik dong juga.
Buat saya, beasiswa dari Provinsi Papua sangat membantu, dan untuk kedepannya saya harap agar beasiswa ini boleh berlanjut buat adik-adik orang yang masih di SMA atau yang mungkin baru lulus SMA, biar mereka juga bisa dapat kesempatan yang sama seperti saya bisa kuliah ke luar negeri. Dan harapan saya untuk ke depan, semoga pemerintah tetap menjalankan program beasiswa ini biar orang-orang yang lain atau anak-anak generasi yang lain dapat mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang saya dapatkan dan teman-teman yang lain. Program ini menurut saya tuh harus dilanjutkan supaya adik-adik yang di bawahnya saya itu bisa dapat beasiswa, terus bisa dapat kesempatan untuk mengembangkan mereka punya cita-cita untuk membangun Papua juga. Gitu. Saya merasa terbantu sekali dengan program beasiswa ini, maka saya berharap supaya program ini terus dilanjutkan supaya adik-adik yang selanjutnya juga bisa mendapatkan kesempatan seperti saya. Itulah sebabnya saya rasa program ini salah satu program terbaik yang ada yang Bapak Gubernur buat tanah Papua, dan saya berharap program ini untuk terus dijalankan. Pesan saya kepada mahasiswaku di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, jangan belajar karena ketertinggalan kita. Kenapa saya kirim adik-adik sekalian, anak-anak sekalian ke luar negeri dan dalam negeri? Karena kita mengejar ketertinggalan yang luar biasa di provinsi ini. Oleh karena itu, Anda disiapkan menjadi sumber daya manusia yang unggul dan masa depan kamu menjadi penting bagi Papua. Anda kembali menjadi orang-orang yang bertanggung jawab bagi bangsa dan negara kita, Indonesia, bagi Provinsi Papua. Oleh karena itu, saya berharap Anda kembali menjadi manusia unggul, merubah Provinsi Papua. Kalau kamu tanya bagaimana Papua sekarang, saya kasih tahu. Papua sekarang sudah maju. Setiap matahari terbit, setiap hari saya bangun pagi, semangat untuk mencari ilmu di tanah ini. Banyak rintangan yang menghalang, semua pasti bisa. Anak-anak Papua dong su terbang tinggi di langit, dan saya akan menyusul dorang terbang tinggi di langit. Terima kasih untuk sapu bapak-bapak yang su peduli terhadap kitorang pu masa depan. Tuhan memberkati. Jadi terima kasih buat Pemda Provinsi Papua dengan Bapak Gubernur Lukas NMB karena sudah sponsor kita untuk kuliah di luar negeri, sekolah di luar negeri. Terima kasih. Terima kasih juga buat Bapak Gubernur karena telah memilih saya ke sini, dan saya pasti akan balik untuk membangun Papua lebih baik lagi. I want to thank my government of Papua which gave me this opportunity to study in Perth, Western Australia. Selesai belajar dari sini, saya akan kembali dan membangun Papua menjadi lebih baik lagi. Thank you. Dan juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah memberikan saya kesempatan untuk belajar di sini. Terima kasih juga buat pemerintah Papua dan Bapak Lukas NMB yang telah berikan beasiswa untuk saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur karena sudah memberikan saya beasiswa dan siswa-siswa yang ada yang dari Papua untuk sekolah ke luar negeri. Saya akan kembali ke Papua dan membangun Papua lebih maju lagi. Terima kasih Bapak Gubernur atas bantuannya. Terima kasih untuk pemerintah Provinsi Papua yang sudah memberikan saya kesempatan dan mendapatkan beasiswa ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gubernur. Saya berjanji saya akan kembali dan membangun Papua. Terima kasih untuk pemerintah Provinsi Papua karena saya dapat beasiswa, saya dapat kesempatan bisa ada di sini untuk belajar sampai sekarang. Terima kasih juga untuk Gubernur Papua dan saya akan kembali ke Papua untuk membangun tanah Papua. I want to say thank you very much for the government of Papua, especially the governor, to give us scholarship so we can come to New Zealand and continue our school in here and
we can live in here to study, so we can go back to Papua and build our homeland to be a better place for all of us. Thank you. Khusus juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, dalam hal ini Pak Lukas NMB yang terus memberikan perhatian kepada anak-anak Papua yang memang serius ingin belajar dan serius ingin membangun tanah Papua. Karena anak-anak muda adalah masa depan dari negeri Papua, dan ini merupakan juga suatu investasi yang besar buat tanah Papua untuk kedepannya. Sia-sia Papua Cengfu, sia-sia Bapak Lukas NMB, saya akan kembali untuk membangun Papua. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk pemerintah Papua dan Bapak Gubernur Papua sudah beasiswakan saya ke luar negeri untuk kuliah. Terima kasih, dan saya akan balik untuk membangun Papua. Papua pasti bisa. Saya Alfred Emilianus Mayer, saya berterima kasih kepada Gubernur Papua yang telah memberikan beasiswa kepada saya selama 6-7 tahun terakhir ini di Australia. Dengan ilmu yang saya dapat, saya yakin dan percaya saya akan kembali untuk membangun Papua. Kesempatan ni Bapak Lukas NMB, terima kasih wah. Anta nakalo nako deme wamena deme no gara me an sekolah ini ria tiwe me kakak kue Bapak nako kesempatan mundur rendah no terima kasih wah yoki terima kasih Bapak wah ko wala kaliku kimbirak wah terima kasih. Bapak, untuk kesempatan ini kami berdua mau bilang terima kasih dan mengucap syukur sekali, karena kalau dari kami berdua sendiri belum tentu orang tua kami bisa sekolahkan kami ke luar negeri. Tapi dengan kesempatan ini kita bukan sekedar bisa meraih tompo mimpi, tapi bisa membanggakan tompo orang tua kembali. Terima kasih. Ayo belajar